Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya saat ini berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya akan mengunjungi salah satu rumah yang penuh dengan pusaka, penuh dengan patung, teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba untuk masuk dulu ya, menemui pemilik rumah. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu, weh, selamat datang. Mungkin pemirsa di rumah mengenal dengan sosok yang lama. paling tampan ini. Monggo, mari Ini masuk. adalah Kang Muni. Ya. Alhamdulillah. Monggo. Bisa sambat. Ya. Oke. Silakan. Ngomong-ngomong dari mana nih teman-teman ini kok? Wah, dari Mojokerto ini tadi. Tetangga. Oh, iya. Gimana kabarnya Kang Muni? Kabarnya syukur alhamdulillah baik-baik. Mungkin boleh memperkenalkan secara personal kepada pemirsa kami. Ya. Monggo Kang, perkenalkan. Nama saya Nana Muni. Saya dari Trowulan. Sebenarnya penggiat di kebudayaan juga kesenian. Tiap hari saya sibuk bikin arca, patung, juga lukisan. Juga beberapa event kebudayaan juga. Kebetulan saat ini kita lagi konsen untuk 731 tahunnya Majapahit. Oke. Kang, ini kan sudah banyak sekali koleksi nyenengan ya. Untuk merintis dari awal nih. Dari tahun berapa kira-kira Kang? Saya mulai ngerintis ini sebenarnya tahun 95. Itu pun nggak maksimal ya. Saya mulai konsen itu tahun 2000. Jadi udah 24 tahun ya. Tahun 2000 itu ada ketertarikan saya tentang arca, tentang Majapahit. Ini full untuk konsentrasi itu tahun 2000-an. Namanya Galeri Gulo Klopo Galeri. Kenapa Gulo Klopo? Gulo Kenapa? itu merah, Klopo itu putih. Sebenarnya jadi itu kan benderanya Majapahit dulu, merah dan putih. Itu sebenarnya. Jadi saya ambil Gulo Klopo Art Gallery, itu terinspirasi dari Majapahit juga. Itu. Oke. Ya. Monggo kalau mau lihat-lihat koleksinya, Oke, mungkin ada yang perlu dijelaskan. Siap. Siap. Ayo kita lihat-lihat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ya. Saking banyaknya sehingga ada sampai gak muat ini. Ya, nggak muat. Ada ini hanya sebagian Mas ya. Jadi ada di timur ini ada workshop saya yang mungkin jumlahnya sudah ratusan juga barang, karena saya tiap hari produksi terus, tiap hari saya bikin terus, karena kerja tetap harus jalan. Jadi saya tetap produktif walaupun COVID, walaupun 2 tahun kemarin, tapi saya tetap produksi. Nanti bisa lah kita main-main lihat di workshop sana gimana proses pembikinan arca itu yang ada di Trowulan ini. Oke. Monggo. Kang, ini mungkin Akang sendiri sih yang harus memulai nih Kang. Iya. Kira-kira yang mana dulu yang perlu Ini dijelaskan? Linggayoni. Linggayoni teman-teman. Linggayoni ini sebenarnya banyak di Majapahit ya, sebagai sarana ibadah untuk pemujaan Kasaiwan, Siwa, dan bentuknya ada yang heksagonal, ada yang segi 4. Itu di belakangnya ada Agastya. Agastya. Dan kebetulan di sini lukisan sama patung saya nyambung ya, karena lukisan saya ngambil tema tentang Majapahit, lebih dominan tentang Majapahit atau mungkin tentang kultur budaya Indonesia nih. Jadi lukisan tersebut dari Kang Muni sendiri yang membuat? Ya, kebetulan basic saya dulu adalah pelukis. Awalnya dulu pelukis, saya dari Malang. Saya masuk Trowulan 95, di situ saya mulai mendalami tentang arca, baik itu tentang arca batu, juga arca terakota. Luar biasa. Ya. Kang, ini kalau tidak salah Bajang Ratu kah? Bukan. Ini sebenarnya gambaran candi yang ada di Blitar. Ya, itu candi pala ya yang ada di Blitar itu. Cuman saya bikin lukisan itu modelnya dari aliran ekspresionis. Jadi lebih abstrak begitu ya, ya? semi gitu. Semi abstrak, oke. Kang, koleksi panjenengan dari sekian banyak ini yang paling mahal mana kira-kira? Kalau paling mahal ya, ini patung apa lukisan ya? Patung dulu deh. Kalau patung ini permisi ya. Nah, ini ada Ganesha. Ganesha ini batunya baru sih, ini produksi baru, cuman saya bikin finishingnya kayak model-model lama gitu ya. Harga sih saya pikir relatif ya mahal dan
Murah itu satu dari penikmat sendiri, kedua dari tingkatan daya beli konsumen ini. Jadi patung ini saya bantu harga sekitar 25. Membutuhkan berapa hari Kang kira-kira? Proses produksi 1,5 bulan, itu belum finishing. Dengan Untuk finishing, berapa orang yang bekerja? ini kebetulan bikin saya sendiri. Oh, Ini produksi sendirian saya begitu sendiri, ya kan. Jadi saya bikin dari awal bikinnya sampai selesai sampai finishing. Untuk pewarnaan seperti ini, menemukan efek-efek tua seperti ini yang agak ribet dan begitu agak lama ya. Ini Ganesha Kira-kira ini untuk beratnya ini berapa ini kira-kira? sekitar 1,5 kintal. 1,5 1,5 kintal. kintal, ya. 150 kilo. Iya. Jadi banyak mungkin pemirsa bisa menyaksikan barang-barang yang di sini kayaknya kelihatan tua, kelihatan lama. Itu sebenarnya memang saya kondisikan seperti itu. Saya kondisikan seperti itu karena satu, tempat ini juga merupakan satu tempat edukasi untuk teman-teman yang mungkin ada yang sekolah. Kenapa saya bikin tempat seperti ini, saya kasih tatakan-tatakan seperti ini. Kita lihat yang sebelah sini. Ini adalah patung dari Raja Majapahit pertama, yaitu Dyah Wijaya atau lebih familiar disebut Harihara. Ini. Jadi mungkin kalau teman-teman keterowulan dan sebagainya bisa menjelaskan ini siapa sih Raja Majapahit pertama. Nah, beliau adalah menantu dari Kertanegara, juga suami dari Dyah Gayatri. Ini patungnya beliau yang sekarang ada di Museum Nasional. Dulu ditemukan di Candi Simping Blitar, karena Candi Simping adalah lokasi pendarmaan beliau. Nah, saya bikin replikanya seperti ini. Ini Harihara. Nah, ini anaknya beliau, Ratu ketiga Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Ini bentuknya saya bikin, kasih registrasi ini kan untuk edukasi. Mungkin orang bicara Majapahit, ini patungnya raja pertama mana, raja ketiga mana, keempat dan sebagainya. Kebetulan di tempat saya ini ada media untuk edukasi seperti itu. Jadi bukan hanya tempat untuk pajangan aja, tapi kita juga bisa belajar lah di sini. Sekecil apapun, tiap hari kita dapat masukan untuk nutrisi otak kita. Karena bicara Majapahit luas banget, Mas. Luas banget dan hebat banget itu. Kang, ini lukisan ini ya. Ya. Ini mengingatkan saya di Gunung Arjuna. Oh, Gunung Arjuna. Yang dimaksud dengan Sepilar. Oh, Sepilar. Ya, Yang di atas itu puncak Sepilar itu ya. Nah. Ya, di atasnya Jugo, di atasnya Waduk Pondok Kursi. Betul. Iya. Ini sebenarnya gambaran 3 peribadatan yang candi ya. Kenapa di sini kasih air? Karena di saat kita ibadah, pikiran kita harus dingin. Ini pakai dasar air ya, kayaknya dia ada bangunan di atas air. Karena di saat kita menghadap Sang Pencipta, istilahnya bakti pada Pencipta ini, kita harus dingin. Nggak boleh emosi, nggak boleh ada amarah, nggak boleh ada nafsu. Kenapa saya gambarkan air? Ini. Dan di sini ada matahari di atasnya. Karena matahari merupakan sumber cahaya di dalam dunia ini. Kalau tadi saya bertanya tentang mana yang mahal, sekarang yang termurah nih. Yang termurah ini. Nah, kita model-model gini ya. Nah, ini ada miniatur rumah Majapahit, sebenarnya ini dari terakota. Ini ada yang bentuk bulat, kotak, ada yang bulat. Yang bulat ini merupakan gambaran rumah adat saudara kita yang di Indonesia Timur, di Papua. Ini harga sekitar 150.000. Bahan dari terakota atau dari tanah liat. Ini. Jadi macam-macam Mas di sini, masalah harga. Oke lah, kita bisa ngomongin damai, bisa kok, santai aja. 1 bulan terakhir ini Kang, ya, terjual paling jauh kemana ini Kang? kalau selama ini pasar kita di Eropa, Amerika. Eropa itu Perancis, Inggris, Belanda, Italia. Jadi mereka itu benar-benar suka sekali dengan kagum. Mereka kagum dengan peninggalan-peninggalan masa lalu bangsa ini. Baik itu Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Medang, dan sebagainya. Ini merupakan satu penghargaan dari mereka kepada leluhur kita, bahwa sebenarnya mereka mengakui kok, leluhur kita ini bukan sembarangan orang. Dan jelas leluhur kita ini orang-orang hebat. Nah, dari situ saya banyak belajar bahwa kita ini bukan keturunan orang sembarangan. Ayolah kita bangkit menjadi diri sendiri, menjadi bangsa ini sendiri. Karena apa? Tidak semua orang di dunia ini berkesempatan lahir dan hidup di Indonesia atau Nusantara. Jadi ayolah dirawat peradaban ini dengan baik. Bukan tanpa sebab loh kita jadi orang Indonesia.
Nah, itu. Jadi gimana kita merawat tempat tinggal kita, gimana kita merawat apa yang menghidupi kita dengan bumi pertiwinya, apa dihasilkan dari sayur makanannya untuk menghidupi raga kita, airnya, udaranya, sehingga terjadi balance, keseimbangan. Dari sekian banyak karya leluhur yang sudah Kang Muni buat ya, artinya mereplika Iya, gitu ya. mengcopy lagi ya. Kesulitan apa nih? Di teknik seperti apanya yang Kang Muni alami dari kesulitan karya leluhur tersebut? Kalau kesulitan itu sebenarnya berangkat dari apa ya, kesungguhan kita untuk bikin seperti itu. Karena selama ini kita kalau kendala di lapangan ada Mas, di dalam batu ada batu. Ada batu lebih keras lagi, di dalam batu andesit itu ada batu granit yang dia tidak bisa dipahat. Ini untuk yang ini Kang, seperti yang Kang Muni Ini buat. Ini celengan ya. Perlu diketahui ya, Majapahit dulu kan identik dengan celengan. Celeng itu merupakan satu lambang kesuburan. Dan sampai hari ini kita menamakan tabungan dengan celengan. Yang dulu notabene bentuknya seperti celeng. Sekarang ayam pun namanya celengan. Sebenarnya celengan itu dari bentuknya itu adalah celeng. Karena celeng pada waktu itu melambangkan satu kesuburan. Jadi ini miniaturnya. Nah, ini cikal bakal dari celengan. Yang dulu di ini ada lubangnya. Itu untuk naruh koin. Koin gopek ya, istilahnya kepeng zaman Majapahit dulu. Jadi ini identik dengan kesuburan. Sampai hari ini kita menyebutnya tabungan adalah celengan. Sebenarnya asalnya dari ini, celeng. Karena orang-orang dulu menyimpan uang itu ada di berapa macam bentuk ya tempat penyimpanan, mulai dari celengan, ada yang bulat. Tapi yang lebih familiar di telinga kita adalah celengan. Ini replika kecil ini. Jadi mungkin teman-teman yang bilang celengan dan celengan, nih memang bentuknya celeng. Jadi dulu koinnya itu masuk di sini. Ini ada lubang koin. Ini besar ya. Besar. Kalau ini penuh sama koin, kira-kira Makanya kadang-kadang berapa banyak rupiah? teman-teman di lapangan yang menemukan koin ya, koin kepeng atau gopok itu yang ada di kayak gentong itu, ada yang di dalamnya. Tapi kalau celengan rata-rata semua pecah. Karena udah dipecah. Kalau istilahnya bahasa Jawa itu pentong ya. Itu. Ini kayak replika rumah Majapahit, macam-macam lah. Jadi Untuk ini menggambarkan beberapa bentuk seperti itu, bermacam bentuk seperti itu, Kang Muni riset dulu kah, atau harus ada gambar di samping dari? kebetulan saya tinggal di Trowulan ya, jadi hampir tiap hari puluhan tahun saya bersinggungan langsung, berinteraksi langsung dengan tempat dan benda-benda peninggalan Majapahit. Begitu mudah akses saya ke Museum Trowulan, ke Candi-Candi Trowulan, dan ini mulai berlangsung tahun 95 sampai hari ini. Saya main ke kebun di belakang itu ada Linggan yang merupakan dapur pembakaran batu bata merah. Banyak orang nemu-nemu. Ini jadi inspirasi kita. Oh dulu Majapahit seperti ini. Dan saya juga berpikir, dulu Majapahit cuma belasan tahun loh bikin karya hebat bernama Majapahit dulu. Kenapa sih kita nggak belajar ulang lagi menata bangsa ini dengan berkaca ke Majapahit atau Sriwijaya yang merupakan senior kita yang sudah terbukti, teruji, berhasil menjadikan Kemari Pahlaw Jinawi. Ada pakem-pakem tertentu enggak? Ada. Karya dari Majapahit itu? Ada. Apa salah satu contoh? Kayak candi ya. Candi itu dengan konsepnya Siwa Buddha mungkin beda dengan daerah-daerah lain, dan didominasi di Trowulan ini adalah candi dari bata merah. Itu. Jadi coraknya itu ada model kesayuan juga kabudan. Ini yang menjadi ciri khas. Kalau Borobudur jelas kabudan kan. Salah satu contoh Kang. Ini saya coba untuk ambil satu objek ya. Ya. Ini apa tadi? Agastya. Agastya. Boleh nggak seperti Kang Muni sebagai pengrajin begitu? Misal nih ya, bukan maksud untuk menyinggung tertentu. Misal nih kumisnya, kita coba agak di itu sedikit begitu ya. Apakah boleh atau harus pakemnya gini? Nggak Kalau boleh. saya harus pakemnya sih. Nah itu yang saya maksud. Iyalah, Berarti kalau kita menggambarkan satu toko, ya harus mirip. harus ada pakemnya. Iya, ada begitu kan. pakemnya itu. Tidak boleh. Jadi beliau dirubah. ini memang seorang Maharsi ya, Agastya ini, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Nanti rubah jadinya beda. Itu karena ini menyangkut karakter seseorang, jadi tidak bisa dirubah. Kata foto A dikasih ini, kayak saya mungkin ya, dikasih foto yang mungkin telinganya beda dengan saya, sudah bukan saya lagi. Terkecuali mungkin di apa namanya jenis-jenis terakota mungkin. Kalau terakota memang kebanyakan
motifnya beda, lebih banyak didominasi dari masyarakat Majapahit. Itu kayak model-model kecil kayak gini. Ini kan gambaran rakyat Majapahit yang udah ada kepalanya ini. Kayak ini. Kendi susu Ya, itu. ini kendi susu. Ini bisa agak sulit kemarin. Kenapa 10 dinamakan tahun. kendi susu, Kang? Ya permisi ya, ini bukan masalah. Ini kan bentuknya kendi susu. Gitu ya. Ini namakan kendi susu. Dan ini kemarin saya dapat replika banyak ya dari daerah Nganjuk itu. Dan sekarang sulit nyari pengrajin seperti ini lagi. Dan sulit juga menemukan di rumah-rumah, Kang. Iya. Itu kalau kita, mohon maaf ya, waktu saya kecil dulu minum langsung dari kendi begitu. Terasa adem kan? Ademnya gitu kan. Adem banget, dan itu ademnya bukan karena listrik. Iya. Ya beda lah, karena sekarang sudah unsur tanah itu mendominasi di air itu. Dan ini masuk ke raga kita, jadinya tuh dingin, ayem, enak itu kan. Ya kita sudah banyak ini membahas tentang karya seni jenengan. Ya, syukurlah. Dari berbagai apa namanya? Patung, Ya, juga patung, lukisan. terakota dan sebagainya. Tapi ada satu hal nih Apa mas? yang menjanggal, masih perlu kita bahas. Senyumnya senyum simpul gitu, saya juga penasaran ini. Pusaka. Oh, Nah, kira-kira gimana ini? Gak mungkin ya. Gak mungkin. Namun tidak punya itu gak mungkin. kalau pusaka sih kita setiap manusia itu punya pusaka, yang punya pegangan hidup, juga punya warisan dari masa lalu ya. Tapi kalau bentuk pusaka salah satunya mungkin ada yang tombak, ada pengertian pusaka itu kan macam-macam ya. Sebenarnya kalau dari tinggalan leluhur saya ada mas, ada sih, punya sih. Saya mau Apa kan kira-kira? ada satu tombak, ada satu keris, itu Bisa ada. dilihat ya nggak? Bisa sih, bisa ya. Bisa, kayaknya ini lagi terpojok ya, saya nggak bisa mengelak karena teman-teman jauh-jauh ke sini, nggak mungkin lah saya nggak kasih tahu. Tapi ini hanya sekedar keberadaan saya seperti ini dengan kekurangan saya tentang pusaka ya, saya nggak begitu mengerti. Tapi ini merupakan satu warisan tinggalan dari leluhur saya yang memang sudah warisan ke saya, dan saya harus menjaga dan merawatnya. Mungkin teman-teman ini penasaran banget ya. Oke lah, saya turuti, monggo. Nah ini mas, ini jadi saya sebenarnya ada banyak ya. Ini yang tinggalan, ini tinggalan dari leluhur saya waktu di Malang dulu. Dan ini waktu saya kecil, saya belum SD pun sudah tahu benda-benda seperti itu. Dulu banyak sih memang, ada hampir sekitar 70-an waktu dulu tuh. Nah, sekarang masih tinggal di rumah saya di Malang, nggak saya bawa ke sini. Ini yang saya bawa ke Trowulan. Ada satu keris dan ada satu tombak. Tombak ini. Kalau masalah bentuk fisiknya seperti ini. Nah, tua banget sih. Namanya apa, Kang? Nah ini, saya belum pernah menjawab ya sampai hari ini. Saya cuma ngasih tahu, ini tinggalan dari leluhur saya waktu di Malang dulu. Kalau masalah reviewnya nanti aja dulu lah. Dan satu, yang ini. Apa namanya ini kan? Tombak. Tapi kalau review nanya nanti aja lah. Jadi ini tombak sebenarnya. Kalau masnya nanya ini tinggalan dari kerajaan mana, pamornya apa, dapurnya apa, nanti aja dulu. Iya kan, nanti aja dulu ini. Dan satu lagi, ini sebenarnya baru ya. Ini Pataka Dwijanaga, di mana dulu waktu penobatan Raja Majapahit pertama, beliau dalam memasangkan merah putih di Pataka Dwijanaga ini. Yang Majapahit dulu punya 10 Pataka. Salah satunya ini Dwijanaga, ada yang di belakang itu yang Baruna, dan sebenarnya ada 10. Yang mungkin kita bisa lihat koleksi itu ada di Amerika ya, di Metropolitan Museum itu. Ini Dwijanaga itu. Dan ini bagi saya sakral ya, karena ini saya simpan di tempat saya yang tersendiri, khusus sebenarnya. Dan ini biasanya saya keluarkan di saat menjelang HUT Majapahit. Karena tiap saya keliling mesti pakai ini, mulai dari pendarmaan Diahwijaya yang ada di Candi Simping, kemudian ke Penataran, kemudian langsung ke Boyolangu,
tempat pendarmaan beliau, yaitu Diah Gayatri. Saya selalu ke situ tiap tahun dan berlanjut ke pendarmaan Hayam Wuruk yang ada di Candi Ngetos. Ini dalam rangkaian HUT Majapahit. Yang sebelumnya saya sudah berkeliling beberapa situs juga petilasan yang ada di Trowulan. Karena apa? Kita mengingat asalnya dulu dari sini. Dan perlu diketahui juga ya, saya baru nyadar. 2 proklamator besar itu ada di Blitar. 1 proklamator Wilayah Tekta atau Majapahit ada di Candi Simping di Desa Kabedamangan. Kedua proklamator Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Nah, di Blitar itu ada 2 proklamator besar, Majapahit dan Indonesia. Ini tiap tahun kita kunjungi ke sana karena kita mengingat jasa beliau untuk mendirikan bangsa yang besar ini. Jadi ini selalu kita bawa di sana. Dan dari situ akhirnya timbul inspirasi, gimana sih kalau leluhur kita hebat. Kita ada di medan yang sama, yaitu Indonesia kan. Ayo kita besar dari perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangora, itu yang penting. Pataka sendiri itu sebetulnya ada arti tertentu enggak, Kang? Ada, banyak sih. Dari 10 itu fungsinya masing-masing. Ada yang baru, nah ada Padma Wiranagari, macam-macam itu ada 10 macam itu fungsinya beda-beda. Tapi untuk apa namanya fungsinya itu memang untuk berperang, hanya untuk pegangan atau sikap kalau istilah istilahnya itu pusaka ya, untuk kehakiman dia pegang ini. Untuk yang baru itu untuk kelautan ini. Macam-macam lah, nanti bisa kita review bareng-bareng lah nanti dari 10 pataka itu. Mungkin kalau hari ini kayaknya terlalu padat ya. Mungkin lain waktu monggo lah kita review bareng-bareng lah. Intinya ayo belajar bareng tentang Majapahit itu. Jadi kalau konsepnya belajar bareng seru kan. Ini kan menjelang hari ulang tahunnya Majapahit itu bertepatan dengan tanggal atau bulan. Ada 2 versi Mas, ada yang 10 November, ada 12 November ya. Dan dari panjenengan Ki Kalau saya ngambil yang di 10 Novembernya. 10 November. Besok 10 November itu kita adakan ritual bersama di Candi Brahu. Yang acara sebelumnya ini udah banyak rentetan. Mulai dari nyadran ya istilahnya ya. Kita keliling ke beberapa situs di Trowulan ini, terus lanjut tadi ke Simping, ke Boyolangu sama ke Ngetos. Sebenarnya rangkaian ini sudah kita bikin mulai tahun 2014 sampai hari ini. Ini selalu ada kok. Itu cuman kondisi COVID kemarin agak mundur kita. Itu ada tapi sederhana banget. Dan moga-moga tahun depan lah bisa lebih meriah lagi, lebih bagus lagi, dan bisa kompak lagi untuk meriahkan HUT Majapahit yang tahun depan menginjak ke usia 732. Tahun ini 731. Dan moga dari situlah bangsa kita kembali ke jayaannya kembali sebagai mercusuar dunia. Oke, terakhir Kang, pesannya nih untuk generasi Gen Z ya. Gen Z, sadarlah kita ini bangsa yang hebat, leluhur kita orang hebat, bukan orang sembarangan, dan Anda terciptakan untuk Indonesia. Jadi sadar diri, temukan jati diri kalian sebagai orang-orang Indonesia yang berpancasila, yang berbhinneka tunggal ika, dan tetap merah putih. Itu yang terpenting. Jadi ayo rame-rame kita berbakti pada bangsa ini, pada negeri ini. Jangan kecil hati, rendah hati harus, tapi nggak boleh kecil hati. Itu kuncinya. Bahwa hidup belum selesai, ayo lanjut terus, bikin prestasi sebaik mungkin. Terima kasih Kang Nanang Muni matur nuwun atas waktunya, atas kunjungannya. Semoga sehat selalu Kang. Sehat-sehat, makasih. Good job, sukses selalu. Ya.